Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilman Zufar dari kelas 12 L6. Pada kali ini saya ingin menjelaskan penjelasan tentang hubungan internasional secara rinci. Baik, yang pertama, pengertian hubungan internasional, tujuan, manfaat, asas, dan pola hubungan internasional. Pertama, tujuan hubungan internasional. Berikut ada beberapa tujuan hubungan internasional. Yang pertama adalah untuk memacu dalam pertumbuhan ekonomi setiap negara. Yang kedua, menciptakan rasa saling pengertian antara bangsa dalam membina dan menegakkan suatu perdamaian. Yang ketiga, untuk menciptakan sebuah keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat dunia. Empat, untuk menjalin hubungan internasional antara yang bersangkutan. Yang kelima, hubungan menjalin kerjasama di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Yang keenam, untuk memenuhi suatu kebutuhan warga negaranya. Yang ketujuh, membuka peluang dalam pemasaran produksi dalam negeri dan luar. Yang kedelapan, untuk memperlancar sebuah hubungan ekonomi negara. Kedua, ada manfaat hubungan internasional. Ada beberapa manfaat hubungan internasional, antara lain manfaat ideologi, yakni untuk menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup antara bangsa dan negara. Kedua, manfaat politik. Manfaat politik itu apa? Untuk menunjang pelaksanaan kebijakan politik dan hubungan negeri yang digunakan untuk kepentingan nasional, terutama untuk kepentingan pembangunan di segala bidang. Yang ketiga, ada manfaat ekonomi. Apa itu manfaat ekonomi? Manfaat ekonomi adalah untuk menunjang upaya meningkatkan pembangunan ekonomi nasional. Yang keempat, manfaat sosial dan budaya. Apa manfaat sosial dan budayanya? Yakni untuk menunjang upaya pembinaan dan pengembangan nilai sosial budaya dalam bangsa dalam upaya penanggulangan terhadap setiap bentuk ancaman, tantangan, hambatan, gangguan, dan kejahatan internasional dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional. Kelima, perdamaian dan keamanan internasional. Apa itu perdamaian dan keamanan internasional? Yang pertama, yakni untuk menunjang upaya pemeliharaan dan pemulihan perdamaian, keamanan, dan stabilitas internasional. Dan yang keenam, ada manfaat kemanusiaan. Apa itu manfaat kemanusiaan? Untuk menunjang upaya pencegahan dan penanggulangan setiap bentuk bencana serta rehabilitas akibat-akibatnya. Yang ketujuh, ada manfaat lainnya. Contohnya untuk meningkatkan peranan dan citra Indonesia di forum internasional dan hubungan antar negara serta kepercayaan masyarakat internasional. Itu adalah berikut penjelasan manfaat hubungan internasional. Yang ketiga, ada asas hubungan internasional. Apa itu asas hubungan internasional? Asas hubungan internasional itu ada tiga. Apa aja contohnya? Sebutin. Yang pertama, asas teritorial. Yang kedua, asas kebangsaan. Yang ketiga, asas kepentingan umum. Apa itu asas teritorial? Asas ini didasarkan kepada kekuasaan negara atas daerahnya. Menurut asas ini, negara melaksanakan hukum bagi semua orang dan semua barang yang ada di wilayahnya. Jadi, terhadap semua barang atau orang yang berada di luar wilayah tersebut berlaku hukum asing atau internasional sepenuhnya. Asas kebangsaan. Asas ini didasarkan pada kekuasaan negara untuk melindungi warga negaranya. Asas ini mempunyai kekuatan eksteritorial. Artinya, hukum dari negara tersebut tetap berlaku juga bagi warga negaranya kalau berada di negara asing. Jadi, yang asas ketiga, asas kepentingan umum. Asas yang satu ini didasarkan pada wewenang negara untuk melindungi dan
menganut suatu kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini, negara dapat menyesuaikan diri dengan semua keadaan dan peristiwa yang bersangkut paut kepentingan umum. Jadi, hukum tidak terkait pada batas wilayah suatu negara. Yang terakhir, ada pola hubungan internasional. Apa itu pola hubungan internasional? Jadi pola hubungan internasional ada tiga. Yang pertama, pola penjajahan. Pola penjajahan pada hakikatnya merupakan penghisapan untuk suatu bangsa atas bangsa lain yang ditimbulkan oleh perkembangan paham kapitalis, di mana penjajahan membutuhkan bahan mentah bagi industri atau pasar bagi hasil industrinya. Inti dari penjajahan di sini adalah penguasaan terhadap bangsa lain. Dan pola ketergantungan yang kedua, pola yang satu ini biasanya terjadi pada negara-negara yang berkembang yang kekurangan modal dan teknologi untuk membangun negaranya. Contohnya Indonesia. Negara-negara berkembang terpaksa mengandalkan bantuan negara maju yang hasilnya akan mengakibatkan ketergantungan pada negara-negara maju tersebut. Contohnya Indonesia kepada negara Cina. Jadi ketergantungan, keterusan lama-lama. Dan pola hubung yang satu ini dikenal juga sebagai neokolonialisme atau penjajahan dalam bentuk baru. Pola hubungan sama derajat. Pola hubungan ini paling sulit diwujudkan. Akan tetapi, pola hubungan yang sangat amat ideal dikarenakan berusaha untuk mewujudkan kesejahteraan bersama sesuai bunyi sila kedua Pancasila, yaitu pola hubungan sama derajat menuntut penghormatan arah kodrat manusia sebagai makhluk yang sederajat tanpa memandang ideologi, bentuk negara maupun dan sistem pemerintah. Yang ketiga, sarana hubungan internasional. Sebuah hubungan internasional akan membutuhkan sarana yang bisa digunakan oleh negara yang menjalin hubungan internasional. Berikut ini beberapa sarana penting dalam membangun hubungan internasional menurut J. Friedel. Nggak tahu itu J-nya apa. Yang pertama, harus diplomasi. Yang kedua, harus ada propaganda. Yang ketiga, harus ada ekonomi, sosial, dan budaya. Yang keempat, kekuatan militer. Sekian dari saya, Gilman Zufar, dari kelas 12 Elin 6, telah mempersembahkan sebuah presentasi tentang hubungan internasional. Jadi, jika ada salah kata, mohon dari hati saya untuk meminta maaf. Dan terima kasih telah menyempatkan menonton video saya. Saya pamit, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.